Halo Gadgeters, kali ini saya mau unboxing smartphone terbaru dari Asus yang lagi banyak dibicarain orang saat ini. Apalagi kalau bukan Asus Zenfone 3. Penasaran? Yuk kita buka boxnya. Nah, ini dia unit dari Zenfone 3. Ke plastiknya, tampak depan, tampak belakang, apa yang sama? Ya, sama-sama pakai bahan glass atau kaca. Bener-bener premium banget kan? Saya jadi pangling nih kalau pegang Zenfone 3. Beda banget sama Zenfone 2. Kalau Zenfone 2 plastik, ini bener-bener premium banget kesannya. Bahkan dagu yang ada di Zenfone 2 udah nggak ada di sini. Jadi bener-bener Asus tuh ngerombak desain banget di Zenfone 3 ini. Oke, kita letakin dulu unit Zenfone 3-nya. Kita lihat isi yang lain yang ada di dalam box Asus Zenfone 3 dulu ya. Apa ini? Mari kita buka. Oh, ada SIM ejector. Bentuknya bulat dan ada label Asusnya, eksklusif buat Asus Zenfone. Terus ada buku-buku kitab. kitab apa nih? Ada panduan penggunaan dan juga kartu jaminan atau kartu garansi. Silakan disimpan kalau ini menurutmu penting. Terus apa lagi ya? Oh iya, ada kabel USB. Nah, ini menarik. Dia udah pakai kabel USB Type-C. Pertama di Asus Zenfone, buat Asus ya. Kalau buat smartphone lain sih rata-rata udah pakai. Yang terbaru sih udah pada pakai USB Type-C. Nah, yang buat Asus nih yang paling pertama ya di Asus Zenfone 3 ini. Yang menarik dari kabel USB Type-C ini, dia bisa dibolak-balik penggunaannya guys. Jadi gadgeters nggak perlu takut kabelnya salah masuk. Mau atas mau bawah juga bisa masuk. Tuh. Kabelnya cukup panjang ya. Warnanya putih dan warnanya sama dengan kepala chargernya atau adapter. Di sini ampernya berapa ya? Kita cek dulu. Susah fokus sih, tapi saya baca di sini outputnya tuh 2 ampere. Bentar dulu. Nah, udah itu aja yang ada dalam box Asus Zenfone 3. Nggak ada apa-apa lagi, nggak ada earphone. Tapi yang cukup menarik dari box ini, boxnya ada engselnya. Jadi biar nggak hilang ya tutupnya. Tetap stay di dalam body boxnya. Oke, kita singkirin dulu isi dari box Asus Zenfone 3. Sekarang kita saatnya ngoprek Asus Zenfone 3 ini. Sambil nyalain dan booting, saya mau jelasin dikit ya tentang desain Asus Zenfone 3 yang bener-bener beda sama Zenfone 2. Udah pakai kaca semua ini loh, bener kece parah. Ini layarnya 5,2 inci, jadi kalau gadgeters ngerasa layar 5 inci itu kekecilan, tapi layar 5,5 inci itu kelebaran. Ya ini yang paling pasti 5,2 inci. Terus ini ada kamera depan, ada touch capacitive button. Di sini bagian belakang tuh ada kamera utama 16 megapiksel, LED flash, fingerprint sensor. Ini juga yang pertama buat Asus akhirnya pakai fingerprint sensor di Asus Zenfone 3 ini. Bentuknya juga agak nyeleneh ya. Kalau biasanya tuh yang HP-HP Android lain tuh bentuknya bulat, ini bentuknya persegi panjang. Saya bolehlah tampil beda. Ada label Asus di sini. Oh ya, saya belum bahas bagian samping ya. Bagian samping tuh pakai bahan metal. Begitu juga dengan tombol volume dan power. Saya ngerasa pas tekan-tekan agak keras ya. Terus bagian samping sini tuh hampir nggak ada apa-apa kecuali bagian SIM dan micro SD. Bagian bawah ada port USB, terus ada speaker, mikrofon di sini ada, dan yang paling atas tuh ada port jack audio. Itu bodinya juga solid nih, nggak ada bunyi krek-krek pas ditekan-tekan. Cuma ada cumanya nih, body glass ini gampang ninggalin sidik jari, jadi lebih cepat kotor sebenarnya kalau kamunya kotor gitu. Jadi biar agak bersihan, sering-sering aja dilap pakai tisu atau baju biar kelihatan kinclong. Nah, ini aja udah ninggal sidik jari cukup banyak. Tapi overall bagus banget sih desainnya. Bener-bener perombakan ya Asus dari seri Zenfone 2 yang kata orang tuh HP yang murah terjangkau, tapi yang ini tuh bener-bener premium dan berkelas coy. Keren banget. Oke, kita nyalain perakatnya dulu. Next aja, di skip.
Ya, akhirnya setting sudah kita skip. Ini dia tampilan home screen dari Asus Zenfone 3. Ya, jadi Asus Zenfone 3 ini udah pakai sistem operasi Android Marshmallow, tepatnya versi 6.01. Kita bisa cek di setting about phone ya. Nah, ini Android Marshmallow 6.01. Ya, kalau pakai Lollipop rasanya sih udah ketinggalan zaman sih, udah 2 tahun. Sekarang juga udah ada Android Nougat. Jadi saya harap juga Asus Zenfone 3 ini juga kebagian Android Nougat kalau udah ada rilisnya buat seri Asus Zenfone. Karena masih baru kan, harusnya sih dapet sih. Nah, jadi Android Marshmallow di Zenfone 3 ini dia udah pakai Zen UI terbaru guys, yaitu Zen UI 3.0. Bedanya sih nggak banyak ya. Kalau lihat di menu ini, dari icon-iconnya juga masih familiar saya. Notification bar-nya juga sama. Bikin setting nggak banyak perubahan sih sebenarnya, cuma mungkin lebih stabil aja ya. Bener-bener smooth banget nih layarnya Zenfone 3 ini. Secara dia pakai Snapdragon 625. Untuk performa lebih detailnya nanti akan saya bahas secara lengkap di review ya. Terutama buat main game, bener-bener mantap apa enggak. Oke, kita cek setting, kita cek storage-nya dulu guys. Ya, Asus Zenfone 3 dibekali storage 32 GB, tapi yang bisa dipakai pengguna cuma 23,51 GB aja, sisanya udah dipakai sistem. Ya, mengingat Zenfone 3 ini punya banyak bloatware ternyata kalau kita cek di sini. Entah kenapa ya, kalau Zen UI versi 2 yang paling baru tuh yang Marshmallow, Asus tuh udah ngehapus bloatware, tapi nggak tahu kenapa di Zen UI 3.0 ini justru malah ada lagi bloatware ini. Tapi nggak usah khawatir sih, bisa dihapus, bisa di-uninstall misalnya. Gampang installnya. Nah, kalau kamu nggak suka ya tinggal di-uninstall aja. Gimana dengan RAM-nya? Di memori, ya Asus Zenfone 3 dibekali RAM 3 GB, tapi yang bisa dipakai pengguna di sini ada 1,1 GB dalam posisi idle. Gimana menurut kamu? Boros apa enggak? Silakan komen di bawah. Terus kita cek Zenfone 3 ini katanya sih mengusung fitur built-in fotografi ya, slogannya. Buat kamera katanya sih mantep banget. Saya sih nggak akan ngebahas secara lebih detail ya soal kamera. Nanti akan saya bahas di video reviewnya. Cuma di sini saya akan nunjukin beberapa menu yang ada di kamera Zenfone 3. Jadi resolusinya 16 megapiksel, tapi defaultnya di sini 12 megapiksel supaya bisa dapat rasio 16:9. Gimana dengan kamera videonya? Di sini udah pakai resolusi 4K. Bisa ngerekam video 4K di sini. Cuma nggak di set default sih, mungkin karena bisa panas kali ya. Entahlah, kita coba aja nanti. Mode manual juga bisa di sini. Cukup lengkap sebenarnya menu kamera. Shutter speednya juga cepet. Terus kamera depan, nah kamera depan kayak gini, Beautify pasti ada ya. Saya sekarang udah banyak yang pakai Beautify. Itu aja sih. Jadi inilah video unboxing dan juga impresi awal menggunakan Asus Zenfone 3. Oke, saya Arya dari Gadgetal undur diri. Sampai ketemu di video review selanjutnya. Bye.